Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu. Teman-teman, sebelum memulai ibadah, aku minta untuk teman-teman agar men-silent HP-nya. Ayo dikeluarin HP-nya, ditekan dulu tombol sound-nya, di silent. Teman-teman dipersilakan untuk saat teduh terlebih dahulu. Oh ini. Yuk mari kita mulai ibadah kita. Kita mau datang ke rumahnya. Mari masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halaman pujian.
kebaktian ini berlangsung atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus beserta teman-teman sekalian. Dan bersamamu juga. Teman-teman, aku persilakan untuk duduk. Ya, dalam sesi penyembahan ini aku mau teman-teman buat ambil sikap tenang, teduh, fokusin hati kalian buat nyembah Tuhan lebih lagi. Ada satu lagu yang liriknya berbunyi, dekat padamu itu rinduku. Apakah selama ini kita udah nunjukin kita rindu ke Tuhan? Kita udah luangin waktu buat ketemu dia belum? Mungkin seminggu ini kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Tapi saat ini aku mau kalian lupain dulu itu semua. Kita fokus ke Tuhan karena kalian tahu gak sih di saat kalian sibuk, kalian sedih, kalian capek, kalian ngerasa orang sekitar gak ada yang ngerti kalian. Tetap ada satu sosok yang punya kasih yang abadi, yang bakal selalu buka tangannya selebar mungkin untuk nyambut kita ketika kita datang ke dia. Yuk sekarang kita mau bilang, ya Tuhan kini ku datang. Dekat padamu itu rinduku.
hadirmu dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Teman-teman, sekarang kita sudah memasuki sesi pengakuan dosa. Aku minta teman-teman untuk menundukkan kepala dan memejamkan mata sejenak. Ketika ngomongin tentang dosa, pasti kalian gak asing dengan Zakius. Zakius dulunya seperti kita. Dia adalah seorang pemungut cukai yang banyak orang tidak suka padanya. Tetapi setelah Zakius bertemu dengan Tuhan Yesus, ia mulai bertobat dan berjanji akan memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin dan mengembalikan harta yang sudah diperasnya sebanyak 4 kali lipat. Di sini aku mau mengajak kita semua untuk mengakui dosa kita di depan Tuhan. Kita minta maaf ke Tuhan atas perbuatan-perbuatan yang selama ini kita sudah lakukan dan berjanji padanya seperti Zakius. Kita mau meminta pertolongan ke Tuhan untuk mengubah diri kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Ayo kita sama-sama memohon pengampunan kepada Tuhan sambil singer menyanyikan lagu KJ 467, Tuhan Bila Hati Kawanku, dengan setengah suara. dalam lagi kita meminta pengampunan atas dosa-dosa kita kepada Tuhan.
Teman-teman, mari bersatu dalam doa. Allah yang bertata dalam surga, selamat pagi. Ya Tuhan, kiranya ampunilah setiap pelanggaran kami dan setiap perbuatan yang kami lakukan. Dan juga ya Tuhan, berikanlah kami damai serta kasih setiamu. Ya Tuhan, kiranya berkati kebaktian ini dari pertengahan hingga akhir supaya berjalan dengan lancar dan baik. Di dalam nama-Mu saya telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, aku undang bangkit berdiri. Berita anugerah kita minggu ini diambil dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Sebagai ungkapan syukur atas kasih setia Tuhan dan pengampunannya, yuk kita nyanyi KJ 36, dihapuskan dosaku sembari memberikan tos kepada teman-teman di samping kanan dan kiri kalian. Teman-teman, aku persilakan untuk duduk. Di bulan ini gereja kita lagi termasuk dalam bulan keluarga. Makanya tema hari ini adalah Imperfect Family. Tema yang cukup berat untuk aku karena kayak pas dapet tema ini tuh aku kayak, kenapa sih harus tema ini? Karena tema ini tuh lumayan sensitif kalau untuk aku. Tapi untuk sensitif untuk aku dan mungkin juga untuk beberapa dari kalian. Tapi aku yakin Tuhan pasti hari ini lewat pendeta Diana pasti mau nyampein sesuatu. Dan yuk kita siapin hati kita buat dengar firman hari ini.
Mari saudara-saudara kita berdoa. Inilah Tuhan, anak-anak-Mu yang siap Tuhan bentuk untuk memuliakan nama Tuhan. Yang tidak ingin melepaskan Engkau dan mengikut Engkau di sepanjang hidup kami. Terlebih saat kami mengalami berbagai macam tantangan di dalam hidup ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami semua untuk bisa memberi hati kami untuk firman Tuhan. Dan mengerti firman-Mu itu dengan baik dan benar. Serta menerapkannya dalam hidup kami. Sehingga kerinduan kami untuk memuliakan Tuhan boleh kami wujudkan. Kiranya Roh Kudus juga yang mengurapi hamba-Mu, menguasai lidah bibir, akal budi dan seluruh keberadaannya. Supaya apa yang ia katakan adalah kata-kata Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami untuk didengarkan oleh kami semua, termasuk didengarkan oleh hamba-Mu sendiri. Kami mendengarkannya Tuhan, bukan untuk menjadi sebuah pengetahuan, tetapi juga untuk menjadi tuntunan di dalam hidup kami, karena kami mau jadi pelaku daripada firman Tuhan. Karena itu bersabdalah, sapalah kami satu persatu, supaya sungguh kami boleh memuliakan nama Tuhan karena hidup bersesuaian dengan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya mengajak kita untuk membaca dari 1 Samuel 19. 1 Samuel 19. Ayat 1 sampai dengan yang ke-17. 1 Samuel 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Mari membaca berbalasan, saya membaca ayat yang ganjil, saudara-saudara membaca ayat yang genap. 1 Samuel 19. Ayat 1 sampai dengan 17. LAI memberi judul, Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Saul mengatakan kepada Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Silakan ayat yang kedua, saudara-saudara membacanya 2, 3. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu, maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu, dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Lalu Yonatan memanggil Daud dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Tetapi roh jahat yang dari Tuhan hingga pada Saul, ketika ia duduk di rumahnya, dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi,
Kemudian Saul mengirim orang-orang suruhan ke rumah Daud untuk mengamat-ngamatinya dan untuk membunuh dia pada waktu pagi. Tetapi Mikal, istri Daud, memberitahukan kepadanya demikian. Jika engkau tidak dapat meluputkan dirimu malam ini, maka besok engkau akan dibunuh. Sesudah itu Mikal mengambil terafim dan menaruhnya di tempat tidur, ditaruhnya sehelai tenunan bulu kambing di bagian kepala dan ditutupinya dengan selimut. Sesudah itu Saul mengirim orang-orang suruhan itu untuk melihat Daud. Katanya, bawalah dia di atas tempat tidur itu kemari supaya ia dibunuh. Berkatalah Saul kepada Mikal, mengapa engkau menipu aku demikian itu dan melepas musuhku pergi sehingga ia luput? Tetapi jawab Mikal kepada Saul, ia berkata kepadaku, biarkanlah aku pergi, apa perlunya aku membunuh engkau. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara imperfect family. Ya, tadi katanya mana tadi liturgos? Ini tema yang sensitif. Ya. Mengapa sensitif? Karena memang itu menyangkut urusan keluarga kita. Ada orang tua kita di sana, ada diri kita di sana, ada saudara-saudara kita di sana. Kasarnya tuh buka dapur kita. Tetapi di sisi yang lain, saudara-saudara, imperfect family itu adalah sebuah realita yang dialami oleh setiap keluarga. Mana ada keluarga yang perfect? Betul? Karena setiap anggota keluarga, seluruh anggota keluarga tidak ada yang perfect. Di dunia ini tidak ada manusia yang perfect. Lalu ia ada di dalam sebuah keluarga, bergabung dengan anggota keluarga yang lainnya yang tidak perfect. Ayah tidak perfect, ibu tidak perfect, anak tidak perfect, kokok tidak perfect, cici tidak perfect, adik tidak perfect, diri kita tidak perfect. Keluarga adalah kumpulan orang-orang yang tidak perfect. That's it, the reality. Tetapi kadar imperfectnya berapa persen, Bu? Ya. Ada yang sedikit, ada yang besar, ada yang begitu banyak, sampai rumah itu bukan lagi menjadi rumah. Makanya banyak anak-anak yang pulang sekolah kemana ambil aktivitas apapun juga di luar sana supaya sampai di rumah udah capek tinggal tidur. Dan besok bangun pagi pergi beraktivitas ke sekolah dan seterusnya. Gak betah tinggal di rumah. Demikian juga dengan orang tua. Mungkin ayahnya, ibunya kerja sampai malam. Seolah-olah mereka bersaing satu dengan yang lain. Karena sesungguh-sungguhnya mereka gak betah di rumah. Why? Karena menghadapi ketidaksempurnaan dari anggota keluarga. Yang tidak tahan lagi, kadarnya sudah terlalu tinggi. Perselisihan itu sudah lagi sulit untuk dibicarakan. Dan anak-anak sering tutup telinga, tutup kamar. Terlalu berisik di luar. Setiap mereka bertemu, yang ada pertengkaran demi pertengkaran. Saling menyakiti satu dengan yang lain. Tidak ada damai lagi. Saudara-saudara, pernahkah saudara mengalami perbedaan pendapat yang sangat tajam dengan orang tua? Ini SMA dan kuliah atau SMA aja nih? SMP, SMA, kuliah. Ketika Anda mau memilih jurusan. Jurusan apa yang mau diambil untuk kuliah? Orang tua sudah punya konsep bahwa anaknya harus menjadi seseorang yang dia bayangkan kalau dia gagal di dunia teknik
anaknya harus melanjutkan kegagalan dia, menebus kegagalannya. Kalau dia punya bayangan profesi ini yang paling punya prospek yang baik, maka dia menuntut anaknya seperti itu. Dia punya bayangan bahwa anaknya yang baik, keluarga yang bahagia itu punya pergaulan yang baik. Maka ia menolak ketika kita punya teman yang di luar bayangan mereka. Termasuk juga menolak untuk aktif di gereja. Cepetan pulang. Ada acara keluarga, harus pergi ke rumah akong, ke rumah ama. Mau makan bersama. Dulu di Kedoya itu kalau hari Sabtu nggak pernah bisa ada kegiatan remaja. Ketika ada kegiatan remaja, yang protes bukan anak remaja, yang protes orang tuanya. Ngapain sih gereja bikin kegiatan hari Sabtu? Ganggu acara keluarga. Kapan lagi waktu sehari-hari dari weekday itu Senin sampai Jumat tuh papanya pulang malam terus kerja. Tinggal punya waktunya hari Sabtu, Minggu di gereja. Sekarang Sabtu diambil gereja juga. Bagaimana dengan keluarga kami? Setuju nggak? Saya bilang begini, bertobat. Yesus itu hilang 3 hari lamanya tidak dijumpai dan orang tuanya mencari-cari dan ketemunya di mana? Di gereja. Kamu mau nemuin anakmu di mana? Di mall, di gereja, di tempat nge-gym atau di tempat disco atau di mana? Keluargamu tidak akan runtuh kalau satu hari Sabtu diambil untuk urusan gereja, untuk urusan aktivitas bagi Tuhan. Tapi saudara-saudara, pertentangan itu adalah sebuah realita. Bahkan pertentangan antara anak dan orang tua itu semakin tajam sekali. Sehingga dua-duanya bungkam dan kemudian backstreet. Tahu backstreet ya? Sama si doi, jalan pintas, jalan belakang, tutup-tutupan, sembunyi-sembunyi. Anda melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak mereka sukai juga backstreet. Bukan hanya dengan pacar aja. Backstreet karena mereka menentang aktivitas kita. Mereka punya negative thinking terhadap apa yang kita lakukan, terhadap teman-teman kita, terhadap lingkungan kita. Lalu kita melakukannya dengan backstreet. Nah, kalau kita bilang orang tua paksa-paksa kita untuk ke gereja. Padahal mereka juga gak ke gereja. Paksa-paksa untuk kita melakukan hal yang baik. Padahal mereka melakukan hal yang tidak baik. Bukan memberi contoh yang baik. Ada pemberontakan di dalam diri kita tetapi kita tidak punya daya. Lalu kita, ya tadi itu backstreet. Kita hidup dengan penuh dendam, kemarahan kepada orang tua kita. Dan kita memberontak dengan cara-cara yang tidak benar. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita hari ini menggambarkan imperfect family yang cukup tajam. Sangat dalam dan sangat mendasar alasannya. Kita tahu di dalam bacaan ini saudara-saudara, si ayah ingin membunuh sahabat dari anaknya. Bertolak belakang sikap hati ayah terhadap Daud. Dengan sikap hati Yonatan terhadap Daud. Yonatan sangat mengasihi Daud, dia sahabat karib. Si ayah melihatnya sebagai sebuah saingan. Orang yang membuat dia tersaingi. Dia menjadi iri hati, maka dia menjadi benci kepada Daud. Dan karena itu dia ingin membunuh Daud, sahabat Yonatan. Tentu Yonatan bersusah hati untuk itu. Lalu si ayah bertentangan sikap dengan anaknya yang menjadi istri dari Daud. Ini istrinya, ini suaminya yang mau dibunuh ayahnya. Sampai pada membunuhnya itu mengejar sedemikian rupa dalam keadaan sakit pun gotong sama ranjang-ranjangnya. Biar aku mudah membunuhnya. Dia mengajarkan hal yang sangat buruk kepada anaknya terhadap suaminya. Dia harus setuju bahwa suaminya dibunuh. Bagaimana sebagai seorang ayah menyarankan sesuatu yang tidak benar di dalam relasi anaknya dengan pasangannya. Relasi antara dia dengan sahabatnya. Yang ada di dalam hati pikiran ayahnya, bunuh anak itu, bunuh Daud. Ini konflik yang besar. Imperfectnya luar biasa. Kadarnya sangat berat.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatiin kenapa sih perbedaan pendapat seperti itu? Bukankah Saul juga orang yang takut akan Tuhan? Bukankah Saul juga diurapi oleh Allah? Tapi mengapa sikapnya penuh dengan kedengkian, kebencian dan ingin membunuh sampai sedemikian rupa dikejar kemanapun? Dalam keadaan lemah sekalipun dia justru menganggapnya sebagai sebuah kesempatan. Dan si ayah tidak memegang komitmennya, janjinya bahwa aku tidak akan membunuh Daud. Setelah ia disadarkan oleh Yonatan. Bukankah banyak orang tua kita dari antara kalian, dari antara kita yang kecewa kepada orang tua kita. Yang berjanji-berjanji yang bermulut manis tetapi kelakuannya tidak banget ya, enggak banget ya. Gak bisa dipegangi omongannya. Mulut manis di depan orang padahal di dalamnya. Di balik itu semua dia adalah seorang yang sangat kejam. Itulah Yonatan. Yang punya ayah yang mengecewakan. Yang sangat mendukakan hatinya. Itulah Mikal yang punya ayah. Yang mengacaukan hidup rumah tangganya. Yang punya kebencian terhadap suami yang dicintainya. Tapi apa yang kita lihat dari yang diperbuat oleh Yonatan? Ia menyadarkan ayahnya bahwa perbuatannya itu tidak benar. Bahwa Daud adalah orang yang baik. Yang justru memenangkan peperangan yang membela Saul sebagai raja. Redaklah marahnya tapi bangkit lagi. Tetap ingin membunuh Daud. Apa inti persoalannya? Apa inti persoalannya saudara-saudara? Jadi kalau kita menghadapi pertentangan dengan orang tua, situasi imperfect family yang tajam, yang menyakiti kita, mengecewakan kita, maka mari kita lihat inti soalnya apa. Apa yang menyebabkan Saul raja yang diurapi oleh Allah itu melalui Nabi Samuel menjadi seorang yang begitu berang, penuh dengan kebencian, kedengkian dan ingin membunuh Daud. Sampai kapanpun pokoknya aku mau membunuh Daud. Apa intinya? Awal pertama itu dari iri hati. Dia iri terhadap Daud. Sebab sebagai seorang raja, Daud itu malah anak gembala, perawakannya juga beda jauh. Daud seorang yang kecil, mungil, yang feminin begitu ya, karena parasnya elok begitu. Kemerah-merahan pipinya. Sementara Saul adalah seorang yang gagah, bahkan katanya lebih tinggi 30 cm daripada orang-orang lain bahunya itu. Tapi kemenangan terhadap peperangan itu Daud jauh lebih banyak mengalahkan musuh dibandingkan Saul. Hati-hati ketika kita iri hati. Saya iri, papanya orang lain lebih baik dari saya. Mamahnya orang lain lebih baik saya. Keluarganya teman saya itu lebih damai dari saya. Ketika ada iri hati, maka iblis masuk melalui pintu iri hati itu. Itu yang terjadi awalnya adalah Saul iri terhadap keberhasilan Daud. Dia tidak peduli menjadi sahabat anaknya atau tidak. Dan dia menganggap anaknya bodoh sekali. Kamu kan putra mahkota. Kalau kamu membiarkan dia disanjung-sanjung rakyat, maka mahkota itu tidak jatuh di kepalamu tapi jatuh di kepala Daud. Dan di situ yang kedua dan paling inti adalah Saul sebenarnya tidak mengenal siapa Allahnya. Kerajaannya, kekuasaannya, kedudukannya dia pikir adalah hasil usahanya dan demi karena kegagahan dirinya. Bukan karena rencana Allah yang memilih dia dan termasuk memilih Daud. Maka dia memikirkan masa depan anaknya. Bukankah saudara-saudara itu yang sering kali dipakai oleh orang tua kita? Kenapa papa melarang ini, mama melarang itu, kenapa begini, kenapa begitu? Orang tua bilangnya apa? Semua ini kan demi kebaikan kamu, betul? Semua ini kan demi masa depan kamu. Mari kita telisik. Mengapa seringkali kalimat itu menjadi kalimat pembelaan orang tua kita ketika kita protes terhadap sikapnya? Karena dia melupakan Tuhan yang sudah punya masa depan anak-anak. Betul ia menginginkan masa depan anak-anaknya menjadi baik. Tapi ia melupakan. Iri hati membuat iblis terus masuk dan dia melupakan Tuhan. Dan perhatikan di ayat 9.
Ini yang paling dalam. Betul Saul diurapi oleh Allah, roh Tuhan ada padanya, namun ketika dia membiarkan iri hati itu menjadi pintu masuk iblis, ukuran duniawi menjadi ukuran satu-satunya bagi dia menilai segala sesuatu, sampai dia menghalalkan segala cara untuk menyingkirkan pesaingnya dan pesaing bagi anaknya. Akhirnya, ayat 9. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hinggap pada Saul. Ketika ia duduk di rumahnya dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi, lalu Saul berikhtiar ayat 10 menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya, tetapi Daud mengelakkan tikaman Saul sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sesudah itu Daud melarikan diri dan luputlah ia pada malam itu. Saudara-saudara, setelah diingatkan oleh Yonatan, Saul bertobat. Tetapi kemudian mengapa dia kembali ingin membunuh Daud? Yang sedang menghibur dia. Karena ada roh jahat yang menguasai dia. Mengapa Saul begitu dengkinya, begitu tidak bisanya pegang komitmen dan janjinya, tidak begitu tidak konsistennya dia memegangi pertobatannya, karena ada roh jahat yang menguasai dia. Di sini dibilang roh jahat dari Tuhan, saudara-saudara. Kok Tuhan ngirim roh jahat ya, itu jadi aneh ya. Tetapi di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, segala sesuatu itu Allah yang maha kuasa, segala sesuatu ada dalam kendalinya. Dan ketika manusia tidak lagi membiarkan Roh Kudus yang menguasai hati pikirannya, maka roh jahatlah. Maka Allah membiarkan dia dikuasai oleh roh jahat. Jadi bukan Allah yang kirim roh jahat, tetapi membiarkan biar kapok. Biar mengajar dia dengan cara keras. Tapi di sini menjadi inti. Mengapa papa mama saya, mengapa saudara saya, mengapa keluarga saya bolak-balik tidak hidup di dalam damai. Saling berteriak, saling menyakiti dan tidak pernah ada pertobatan, tidak pernah bisa pegang janji komitmennya sebagai anak Tuhan. Urusannya roh jahat, saudara-saudara. Kalau ini adalah roh jahat, maka kita tidak punya alasan untuk membenci orang tua kita. Kalau ini adalah roh jahat yang menguasai, mempengaruhi dia sehingga dia terus berseberangan dengan kita, bahkan bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita kasihani orang tua kita. Yang memang keluarnya itu adalah bertentangan, gak masuk akal, gak logis, curigaan, gak bisa dipegang omongannya. Gak bisa menjadi teladan, sangat bikin frustasi, depresi, dan bikin malu saya dengan orang-orang lain. Mari kasihani. Mari kita lihat. Lu dibebaskan dari roh jahat ini. Mari kita sadari bahwa kita tidak sekuat roh jahat itu. Sehingga kita butuh pertolongan Allah yang maha kuasa. Roh Kudus yang jauh lebih berkuasa daripada roh apapun di dunia ini. Karena itu kita belajar bagaimana Yonatan berbicara kepada ayahnya, menyadarkan ayahnya, roh yang dari Allah itulah yang menguasai Yonatan dan membicarakan kepada ayahnya. Lihat cara dia menyadarkan ayahnya, saudara-saudara. Ayatnya yang keempat. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya. Katanya janganlah raja berbuat dosa. Perhatikan. Dia tidak mengatakan ayah tidak tahu bahwa Daud itu adalah sahabat karib saya. Saya sangat mengasihi dia. Saya tidak punya teman lain selain dia. Dia seorang sahabat yang sangat baik. Dia tidak mengatakan itu. Dia tidak mengcounter kebencian ayahnya dengan kebaikan-kebaikan Daud untuk dirinya sendiri. Tetapi dia mulai dengan apa? Janganlah raja. Dia tidak mengatakan janganlah ayah, tapi janganlah raja. Dia menghormati ayahnya. Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya. Sebab ia tidak berbuat dosa terhadap kamu.
Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? 3 hal yang ia lakukan. Lihat, janganlah engkau berbuat jahat, berbuat dosa. Hai raja, dia menghormati itu. Ketika kita mau menegur orang tua kita, orang lain tetap hargai dia. Hai raja, janganlah engkau berbuat dosa. Bicaralah demi kepentingannya. Hai ayah, hai ibu, papa, mama, papi, mami, oma, opa. Saya suka menegur mertua saya loh. Kalau menegur orang tua gampang ya. Menegur mertua saya nih, mantu yang kurang ajar. Tapi mertua saya nempel sama saya gara-gara saya tegur. Saya bilang, mami gak boleh begitu karena itu berdosa. Berdosa di hadapan Tuhan yang dilakukan itu. Oh iya gitu ya Diana, dosa. Iya dosa, coba mami buka ayatnya begini. Namanya pendeta negurnya pakai ayat ya. Karena itu penting menghafal ayat saudara-saudara ya. Untuk menegur mertua nanti latihan. Demikian juga saya bicara sama ibu saya. Itu dosa loh, gak benar di hadapan Tuhan. Janganlah engkau berbuat dosa, hai rajaku, hai orang tuanku, ayahku yang aku cintai, jangan engkau berbuat dosa. Dan pada zaman itu dosa itu luar biasa akibatnya bagi umat yang berdosa di hadapan Allah. Serius nih, ini serius nih, papa mama serius, jangan engkau berbuat dosa. Lalu yang kedua, sebab ia tidak berdosa terhadap engkau. Jadi kalau engkau berbuat salah, berbuat jahat kepada orang yang tidak berbuat dosa, maka dosamu itu 2 kali lipat. Yang kedua dia menyadarkan bahwa Daud tidak berbuat dosa. Dan yang ketiga dia menyatakan, memberi tekanan, bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Karena mengalahkan musuh demi engkau. Ya. Jadi kalau kita berbicara kepada orang tua yang berselisih, berbeda pendapat sama kita dalam menghadapi imperfect family, maka sadari di situ setan yang berkuasa. Tiap pribadi memang punya kelemahan ya, tapi ketika setan yang berkuasa, roh jahat yang berkuasa, maka kelemahan itu menjadi sebuah kejahatan. Bukan sesuatu yang harus dikelola dengan baik, tetapi menimbulkan kejahatan, perbuatan-perbuatan jahat. Jadi ingat saudara-saudara, kita tidak sedang menghadapi orang tua, papa, mama, oma, opa, ya emak, akong, dan saudara kita di dalam keluarga, tapi kita sedang menghadapi orang yang dikuasai oleh roh jahat. Tapi dia tetap punya harga diri. Maka Yonatan berbicara tentang aku menghormati, maka mengatakannya rajaku. Jangan engkau berbuat dosa. Sadar orang tua ini. Berhasil kita menyampaikan itu kepada orang tua kita. Enggak lama lagi jatuh lagi di dalam kelemahan. Lebih gawat lagi karena roh jahat jelas-jelas disebutkan yang menguasainya. Saudara, di dalam Galatia 6 ayat 1 di sana dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, termasuk orang tua kita, saudara kita dalam keluarga, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya. Dengan roh lemah lembut kita harus bicara kepada orang tua kita, kepada anggota keluarga kita yang kita cintai. Sambil menjaga diri supaya kita jangan kepancing emosi. Karena ketika kita ngomong lalu dia menjadi semakin keras berteriak, hati-hati itu pancingan. Jaga diri jangan sampai kita juga jatuh di dalam pencobaan. Tetap menjadi anak yang baik dikuasai oleh roh Tuhan. Jangan kepancing karena yang kita layani adalah roh jahat. Bukan orang tua kita, bukan saudara kita. Ingat itu. Ham, Sem, dan Yafet, tahu ya cerita itu ya? Ketika ayahnya mabuk lalu ia menjadi telanjang, sehingga ketelanjangannya auratnya terlihat, itu hal yang sangat memalukan. Apa yang dilakukan oleh Ham? Papa saya telanjang. Dia keluar dan dia ceritakan, si papa tuh gila, telanjang, gila enggak?
Apa akibatnya? Dia dikutuk. Why? Karena ketika dia melihat ketelanjangan orang tuanya, kelemahan orang tuanya, karena dia dimabuk oleh anggur, perhatikan ya, dimabuk oleh anggur, ada sesuatu dari luar yang merusak papanya sehingga kelemahan papanya terlihat dan papanya mempermalukan dirinya, dia mempercakapkannya keluar. Tidak menghormati, tidak menutupi kelemahan ayahnya. Tapi Sem dan Yafet mengambil kain, berjalan mundur dan menutupi aurat ayahnya. Dengan roh lemah lembut menyadarkan orang yang sedang tidak taat kepada firman Tuhan. Makanya Sem dan Yafet diberkati. Ya tetap melakukan hormat dan tetap menjadi anak yang baik. Kita tetap menjadi anak yang baik. Supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan ketika kita menyadarkan orang lain. Mengelola imperfect family di mana kita menjadi anggotanya. Sementara di sisi yang lain Mikal, saudara-saudara, ia membela suaminya karena ia menghormati perkawinan itu, duanya menjadi satu. Seorang laki-laki dewasa meninggalkan ayah ibunya dan menjadi satu dengan istrinya. Mikal membela keluarganya. Suaminya yang mau disingkirkan oleh ayahnya sendiri. Cara Mikal berbeda dengan caranya Yonatan. Ia mengingatkan Daud, ia menyuruh Daud pergi dan ia menurunkan Daud dari jendelanya dan Daud luput dari pembunuhan ayahnya. Saya enggak setuju dengan cara Mikal. Saya setuju dia membela Daud, tetapi caranya yang kurang pas. Kenapa dia harus membohongi ayahnya? Mungkin orang bilang itu cerdik tuh dia. Pasang patung terafim, kasih bulu kambing supaya kelihatan itu orang di sana. Ya, mengelabui orang-orang yang mengejar Daud. Tapi kan tetap itu kesalahan. Menurut saya itu dusta. Imperfect family. Tapi poinnya adalah dia membela suaminya. Dia berkomitmen dalam ikatan perkawinan. Menghindarkan ayahnya untuk berdosa membunuh Daud dengan caranya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, padahal firman Tuhan mengatakan kalau kita mau memenangkan orang itu kembali taat kepada firman Tuhan, maka kita harus memenangkannya dengan kesalehan kita. Dengan roh lemah lembut. Tetaplah menjadi anak yang baik. Satu waktu saudara-saudara saya kuliah di Jogja ya, Duta Wacana. Mami saya itu catering untuk orang menikah. Tidak ada pembantu. Ya, itu catering kalau masak bisa untuk 500 orang sampai 3.500 orang. Ya. Satu kali masak itu di rumah kompor 13 nyala semua. Yang masak itu cuma mami saya. Kami semua nggak boleh bantu kecuali motong-motongin. Jadi saya tahu kalau buat capcay itu sayurnya apa aja. Tahu tapi bumbunya apa nggak tahu. Nggak boleh masuk dapur karena dia tidak ingin anaknya jadi tukang masak. Lalu yang membantu cuma satu ya, yaitu Ibu Haji yang tugasnya goreng kerupuk dan masak nasi. Yang lain-lain itu semua mami saya yang kerjakan. Dan kami anak-anaknya semua cuma tugas memotong-motong dan mengerjakan hal yang pokoknya nggak boleh tahu bumbu lah. Lalu ketika saya kuliah, mami saya tetap catering. Lalu satu waktu, dan saya di sana di asrama tahu sendiri ya makan pakai piring kaleng, itunya piring kaleng ya. Jojo mengalami begitu ya. Di Duta Wacana dulu kaleng semua tuh. Setiap jam 10 tuh antri kayak orang di penjara gitu untuk makan kacang ijo. Ya, ngantri dikasih sendok begitu. Nah, satu waktu saya pulang liburan, nah karena makanan nggak enak, jadi saya suka 2 minggu sekali saya minta uang. Mami saya, uangnya udah habis karena saya selalu ngajak teman-teman makan di restoran. Karena di asrama itu kalau sop itu isinya cuman engkol sama engkol berenang doang ya. Kagak ada apa-apanya. Kalau dapat ayam atau ikan juga kalau berdoa dipegangin ya. Sebab kalau amin nggak dipegangin suka hilang. Jadi daripada seperti itu saya minta uang, saya selalu ajak teman-teman makan di luar. Habis selalu uangnya. Sekali waktu pulang, cici saya bilang gini, enak aja lu di sana ngabisin duit, di sini yang kerja habis-habisan. Di situ saya sadar banget tuh, luar biasa sadarnya. Oh iya ya.
Nah sejak itu kalau saya pulang saudara-saudara, saya tidak tidur, saya tidurnya paling cepat jam 3 pagi. Jadi saya kerjain semua yang di rumah itu, dari ngepel, kan gak ada pembantu, ngepel, nyapu, padahal tugas saya itu sediain sarapan doang sebetulnya. Tapi semua kerjaan di rumah saya kerja. Karena saya mau membungkam orang-orang yang protes terhadap perbuatan saya. Jadi mereka bangun tuh udah gak ada kerjaan lagi karena saya udah kerjain selagi mereka tidur. 2 bulan saya lakukan itu dan saudara-saudara tahu setelah 2 bulan itu saya menjadi anak raja. Yang paling disanjung, dilayani dan seterusnya karena mereka akhirnya bungkem terhadap protes mereka terhadap diri saya. Di dalam 1 Petrus 3 itu ayat 1, jika kita melihat ada orang yang tidak sedang taat kepada firman Tuhan, maka mereka dimenangkan oleh kesalehan dirimu. Karena itu di dalam Galatia tadi mengatakan dengan roh lemah lembut, dan itu dilakukan oleh Yonatan. Dengan akal yang cerdik, maka ia mengatur, Mikal mengatur bagaimana supaya Daud ini luput dari pembunuhan suaminya. Karena itu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita belajar bahwa tidak ada yang sempurna manusia ini. Dan di tengah-tengah ketidaksempurnaan itu, kita harus sadar ada roh jahat yang bisa menemploki siapapun juga. Dan ketika itu terjadi, maka orang itu menjadi orang yang liar, yang kita tidak masuk akal mengerti perbuatannya. Maka kita yang harus kita lawan adalah bukan orangnya, tapi roh jahat itu. Sehingga kita harus mendoakannya dengan sungguh-sungguh dan tetap mencintainya. Tegurlah dia sebagai saudara dan jangan dianggap sebagai musuh. Kalau selama ini saudara merasa musuh kepada orang tua, orang yang bertentangan di tengah keluarga, imperfect family, saudara-saudara ingat, tetap dicintai oleh Tuhan. Dan tetap diwaspadai kuasa jahat, roh jahat yang mungkin menguasai anggota keluarga kita. Itu yang dilawan. Dan kita tetap hidup di dalam kelemah lembutan, dalam kesalehan, mengatasi segala situasi itu. Jangan backstreet, lalu kita atau membalas, atau tunggu tanggal mainnya, saya akan mulai menunjukkan kuasa saya akan membunuh papa saya. Mungkin gak ngomong seperti itu? Gak mungkin ya. Tapi saya mau mengatakan satu waktu saya memimpin kebaktian remaja di sebuah gereja. Ada seorang anak kelas 2 SMA laki-laki, dia mengatakan, saya mau membunuh papa saya. Sebab kalau dia marah selalu dia mengatakan, saya bunuh kamu, saya bunuh kamu. Dan saya sejak itu, dari sejak kecil di dalam hati saya, tunggu. Kalau saya udah kuat, kalau saya udah berani, kalau saya punya kemampuan, saya yang bunuh kamu, bukan kamu yang bunuh saya. Saya pikir bukan cuma anak itu saja yang punya kemarahan yang besar kepada orang tuanya. Mungkin saudara tidak semarah itu, tidak senekat itu. Tapi mungkin kita jengkel dan kecewa luar biasa kepada orang tua kita. Tapi mari kita ingat dari bacaan kita. Bukan dia, tapi roh jahat yang menguasainya. Mari kita lawan dengan kekuatan dari Tuhan dan dengan kesalehan hidup kita. Jangan ikut berbuat dosa ketika kita menghadapi orang yang salah jalan. Tuhan menolong kita menikmati imperfect family yang terus dikasihani dan diberkati oleh Tuhan untuk menikmati indahnya sebuah keluarga yang diberkati Tuhan. Saudara bisa dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang lepas dari kuasa roh jahat itu. Amin. Mari bersaat teduh sejenak. Teman-teman, saya undang untuk berdiri. Mari dengan penuh penghayatan sebagai umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, kita akan berdoa syafaat. Sekarang kita mau berdoa syafaat, teman-teman dipersilakan untuk menyiapkan diri untuk berdoa syafaat. Mari teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan-Mu pada hari ini ya Tuhan, kepada kami semua mengikuti ibadah hari Minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan kesempatan kami untuk beribadah pada hari ini juga ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mengangkat beberapa pokok doa ya Tuhan. Yang pertama kami mau mendoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang mungkin sekarang sedang banyak pergumulan-pergumulan dari negara kami mengenai polusi dan politik dan sebagainya ya Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya untuk yang perempuan aku mau ajak kalian semua untuk berdoa untuk camp KR ya Tuhan yang akan diadakan Desember nanti, berdoa untuk segala persiapan acaranya, untuk segala pendaftaran pesertanya juga dapat mengikuti, dan diharapkan juga banyak anak-anak KR yang dapat mengikuti camp ini ya Tuhan. Untuk yang laki-laki saya mau minta untuk kalian mendoakan acara Natal KR yang akan diadakan Desember juga. Berkati panitianya yang sudah mempersiapkan, berkati juga untuk para pelayan liturgis, pemusik dan sebagainya yang akan memimpin ibadah nanti, dan juga berkati untuk pembicaranya akan dipercayakan untuk memberitakan firman di hari Natal Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, dan terutama juga untuk teman kami Frans ya Tuhan yang mungkin habis sembuh dari sakitnya Tuhan. Biarlah teman-teman kami yang lain juga yang mungkin sedang sakit dapat diberikan kesembuhan melalui dokter dan juga obat-obatan, dan juga untuk teman kami Frans dapat melewati masa pemulihan dengan baik Tuhan. Mari kita angkat pokok doa ini.
Terima kasih Tuhan, kami juga tidak lupa untuk mendoakan teman-teman kami yang berulang tahun minggu-minggu ini ataupun bulan ini ya Tuhan. Biar terima kasih untuk 1 tahun yang sudah Kau berikan kepada mereka ya Tuhan. Biarlah mereka dapat menjadi lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah hari ini ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Oke teman-teman, sekarang kita mau memberikan persembahan. Teman-teman boleh persiapin persembahannya. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan amplop, boleh angkat tangannya. Tolong dong aktivis yang di belakang ada yang angkat tangan, boleh kasih amplopnya. Bagi teman-teman yang ingin memberikan lewat ShopeePay, Dana, OVO, bisa scan QR Code yang tertera di layar. Ayat persembahan minggu ini diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bencana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita memberikan persembahan kita dengan menyanyikan lagu KJ 302, Ku Beri Persembahan. Persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria bumi padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Untuk teman-teman yang udah ngasih persembahan, aku undang untuk bagi berdiri. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, ini persembahan kami bawa ke hadapan-Mu. Ini sebagian kecil dari apa yang kami punya. Tuhan, Tuhan kiranya Engkau yang berkati orang-orang akan mengelola persembahan kami. Dan kami serahkan persembahan kami ke dalam tangan-Mu saja, di dalam nama Yesus. Amin. Teman-teman boleh duduk. Ya, tadi kita udah dengar ya firman Tuhan dari yang dibawain oleh Pendeta Diana Wati. Aku mau cerita aja sih, aku nggak mau nanya kalian. Jadi di sini tadi Pendeta Diana bilang di awal banyak anak yang mencoba mensibukkan dirinya
Jadinya supaya dia pulang nyampe rumah tidur aja gitu kan. Supaya dia udah capek di luar, dia gak perlu lagi di nyampe rumah dia harus dengerin misalnya orang tuanya suka berantem atau orang tuanya marah-marah terus gitu ke dia. Aku mau tegasin di sini, ya teman-teman, setiap keluarga pasti punya masalahnya mereka masing-masing. Tapi ketika kalian ngerasa keluarga itu udah bukan tempat yang nyaman buat kalian berteduh, bukan tempat yang nyaman buat kalian pulang, bakal ada satu sosok yang bakal siap buat jadi rumah kalian, teman-teman. Bakal ada satu sosok yang tangan terbuka untuk meluk kita, dan akan ada selalu telinga yang terbuka untuk mendengar keluh kesah kalian. Yuk kita belajar untuk menerima ketidaksempurnaan keluarga kita, dan kita siap untuk berkeluh kesah ke Tuhan, karena aku yakin di saat kalian berkeluh kesah ke Tuhan, kalian menyerahkan semua ke Tuhan, dia bakal siap bikin kita sampai kita ngerasa tenang. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu,
Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan jadilah saksi Tuhan supaya nama Tuhan selalu dimuliakan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita yang tidak sempurna, namun berkat Tuhan mengiringi saudara-saudara. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dengan iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 Dengan tetap sambil bangkit berdiri, mari kita nyanyikan KJ 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Darah Tuhanku, sumber pembantuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Teman-teman dibersihkan untuk duduk dan bersatu. Oke teman-teman, sekarang aku mau bacain warta lisan hari ini. Welcome untuk teman-teman semua yang baru pertama kali atau udah lama nggak datang KR. Welcome guys to KR Pernias. Oke, boleh di next. Untuk tema dan pembicara pada minggu ini, 15 Oktober itu ada Imperfect Family yang dibawain oleh Pendeta Diana Wati. Dan minggu depan tanggal 22 Oktober itu temanya Your Second Home yang akan dibawakan oleh Saudara Luke Eka Putra. Boleh next. Untuk pelayan di minggu ini, pemimpin liturginya ada Caroline dan Leoni, pendamping pembicaranya ada Jennifer digantiin oleh Hana, BWDS-nya ada saya Devina, PIC-nya ada Vanessa, MCCG-nya digantikan Vanessa dan Bella, absennya ada Aquanius. Next. Pemusiknya, pianisnya ada Hazel, gitarisnya ada Carlos, singernya ada Vivi Manuel, drumnya ada Koje dan fillernya ada Kokalep. Oke, next. Oh iya terbalik, oke.
Mulmetnya, soundnya ada Elvis, slide-nya ada Livia, switchernya ada Siska, cam belakangnya ada Melinda diganti sama Hansel. Next. Aktivisnya PJTD-nya ada Hana, Aser dan kolektannya ada Fanny, Gabriel Mesha, Wilson dan Hansel. Oke, next. Untuk minggu depan boleh diperhatikan teman-teman. Pemimpin liturginya ada Mitzi, pendamping pembicaranya ada Yolanda, BWDS-nya ada Devina, PIC-nya ada Kenia, MCCG-nya ada Keisha, dan absennya ada Jennifer. Pemusiknya, pianisnya ada Cheryl, gitarisnya ada Joan, singernya ada Kenny dan Raffi, drumnya ada Yosua. Mulmetnya, soundnya ada Matthew, slide-nya ada Sally, switchernya ada Daniel, camnya ada Grace. Untuk aktivisnya, PJTD-nya ada Stefanesa, Aser dan kolektan ada Priscilla, Selena, Nicholas, dan Darren. Untuk teman-teman, aku juga mau kasih tahu ke teman-teman sekalian, kita kan ada Natal dan camp remaja. Aku mau panggil beberapa panitia yang camp KR. Tunggu sebentar. Untuk camp KR. Untuk panitia Natal, ketuanya ada Vivi. Vivi boleh berdiri. Sekbennya ada Tifa Lenka. Apakah Tifa datang? Oke, boleh berdiri. Acaranya ada Jesslyn, Novel, dan Filona. Boleh berdiri guys yang aku panggil namanya. Perlengkapannya ada Bella dan Hansel. Itu untuk panitia Natal dan ada panitia Camp KR. Ketuanya ada Ko Frans. Oh nggak usah berdiri, oke. Lagi sakit ya, jadi nggak usah berdiri nggak apa-apa Frans. Segmennya ada Juliana, Juliana boleh berdiri. Itu yang namanya Juliana. Acaranya ada Carlos, Vanessa, dan Kwanius. Terus perlengkapannya ada saya Devina. Teman-teman boleh dibantu teman-teman yang menjadi panitia melalui doa dan segala dan lain-lain, boleh didukung pelayanan mereka. Oke, see you next week guys. Bye.